Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Sang Maha Kasih, Maha Cinta, Maha Murah, seiring pagi mereka Minggu Paskah, kami sebagai orang percaya sungguh merasakan kesukacitaan di saat kami boleh menghayati perjalanan kehidupan kami dengan segala dinamika yang boleh kami hayati. Pagi ini kami seakan melihat harapan di depan mata kami. Di saat pujian soraklah haleluya menggema di setiap sudut-sudut gereja di atas muka bumi ini. Pagi ini ya Tuhan, di Minggu Paskah, kami pun ikut merasakan kesukacitaan apa yang dirasakan Maria Magdalena dan perempuan yang lain. Merasakan kesukacitaan setiap insan di saat mendengar Kristus bangkit. Karena itulah ya Tuhan, pagi ini kami hendak menghayati lebih dalam makna Paskah bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hidup pemberian Tuhan ini bukan berdasarkan apa yang kami miliki, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami. Nilai-nilai kristalisasi iman yang mewujud dalam sikap hidup. Dan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya dimampukan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga firman yang tertabur di Minggu Paskah pagi ini tidak berlalu sia-sia, tetapi benar-benar menjadi berkat bagi setiap kami, menjadikan kami melihat betapa indahnya hidup ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berfokus di Minggu Paskah ini dengan bacaan Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, Yohanes 20, ayatnya 1 sampai 18. Jadi kalau bacaan leksionaris sudah terpampang di layar, saya akan secara khusus membacakan Yohanes 20 ayatnya 1 sampai 18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini
selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab belum aku pergi ke Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada kesukacitaan seiring sinar mentari pagi tadi, kita diingatkan ya, bahwa hari ini Minggu Paskah. Sebelum berangkat tadi saya sempat melihat berita di TV One, mohon maaf saya sebutkan nama stasiunnya. Betapa luar biasanya keadaan bangsa ini sampai gereja mau mengadakan ibadah aja dijaga seperti itu ya. TNI dan Polri dengan pakaian lengkap, bersenjata lengkap, semua dilakukan untuk kebaikan umat agar beribadah Minggu Paskah ini aman, tidak terjadi seperti yang ada di Makassar. Artinya kita patut bersyukur, pemerintahan kita juga memperhatikan ya, kita semua hari ini memperingati peristiwa yang bersejarah. Bahkan Paskah itu inti dari iman Kristen. Kenapa saya katakan Paskah itu inti iman Kristen atau inti orang percaya? Karena tanpa Paskah, iman orang percaya akan sia-sia. Seperti orang Saduki, kita nggak percaya kepada kebangkitan. Nah, Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah segala pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kita diingatkan betapa pentingnya peristiwa kebangkitan Yesus secara fundamental, secara mendasar. Kalau tidak terjadi kebangkitan, sia-sialah iman kita. Artinya kita bersyukur pagi ini bagian dari orang-orang yang mempercayai kebangkitan itu terjadi. Yang mengimani bahwa Yesus itu bangkit. Seperti
pujian tadi, soraklah haleluya. Ya, ada pujian, ada kesukacitaan. Dan tema khotbah pagi ini menarik, menjadi manusia Paskah. Apa maksud dan apa harapan dari tema ini di tengah-tengah situasi pandemik masih berlangsung, di tengah-tengah situasi ketakutan mungkin masih menggelayut di sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya kita yang beragama Nasrani dengan peristiwa teror, mungkin ada perasaan takut dengan peristiwa-peristiwa teroris kemarin atau yang lain. Di tengah-tengah perasaan putus asa, secara ekonomi belum terlihat titik terang. Ya, kita melihat masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum bangkit, belum menggeliat secara nyata dirasakan. Memang ada, tapi belum seperti yang diharapkan. Situasi itu seakan-akan membungkus keadaan manusia, tidak hanya di Indonesia, di atas muka bumi ini. Bahkan negara Eropa akhir-akhir ini, khususnya Prancis, kemarin Inggris juga mengadakan atau menunjukkan keseriusannya untuk menghadapi corona ini dengan lockdown. Artinya betapa keadaan saat ini tidak main-main. Bahkan kita mendengar lagi tidak boleh mudik. Artinya apa? Pemerintah berharap jangan sampai situasi yang sulit ini tambah sulit. Karena setiap libur panjang, long weekend, tambah lagi kasus-kasus positif. Nah, itu yang mengitari kita di saat kita menghayati peristiwa kebangkitan Yesus. Lalu apa yang kita harapkan dari tema menjadi manusia Paskah? Apa artinya manusia Paskah bagi kita? Kalau secara definisi, manusia Paskah itu manusia yang merasakan, mengalami pembaharuan karena iman percayanya pada Kristus yang bangkit. Jadi kebangkitan Kristus menjadikan pribadi orang percaya ada pembaharuan. Contohnya siapa? Paling dekat Maria Magdalena. Di awal bacaan kita tadi, Maria Magdalena karena diliputi rasa takut, diliputi kesedihan, diliputi pahit mungkin hatinya. Karena Kristus bayangannya dalam pikirannya diambil orang, sehingga yang disampaikan kepada teman-temannya, Kristus diambil orang. Memang benar, kalau hati kita pahit, hati kita itu tidak ada kesukacitaan, melihat hidup juga tidak ada kesukacitaan, semua kelihatan negatif, semua kelihatan tidak baik, seakan-akan semua tidak ada harapan. Tetapi apa setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit? Kita lihat ayatnya yang selanjutnya. Maria Magdalena di ayat 18 mengatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Nah, ada perubahan. Ya. Yang tadinya pesimis menjadi dinamis. Yang tadinya diliputi tidak ada harapan, menjadi ada harapan. Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria telah mengalami yang namanya manusia Paskah. Yang tadinya pahit menjadi manis, yang tadinya tidak ada harapan menjadi ada harapan. Itulah manusia Paskah. Manusia yang optimis karena perjumpaannya dengan Tuhan yang bangkit, yang kita imani. Jadi di Minggu Paskah ini, pagi ini kita diharapkan semua umat percaya, khususnya yang hadir pagi ini, menjadi manusia Paskah. Tidak ada alasan untuk menjadi manusia yang isinya hanya mengeluh. Setiap ketemu mengeluh, setiap ketemu mengeluh. Seakan-akan Tuhan tidak berkarya,
seakan-akan Tuhan tidak memberkati. Tetapi pagi ini kita diingatkan, selain merubah cara pandang kita, kebangkitan Kristus juga menjadikan kita lebih optimis. Melihat hidup itu indah. Cara pandang hidup itu mempengaruhi kita saat ini dan ke depan. Ya Bapak Ibu yang mohon maaf, yang mempunyai anak-anak yang sudah lulus, entah yang sudah sarjana, pasti harapannya ke depan lebih baik dari orang tuanya. Nah, ini sikap optimis ya, melihatnya tetap dipegang itu. Karena harapan itu menjadikan kita menjadi lebih kuat melihat hidup ini. Kalau kita tidak punya harapan, mati saja. Karena orang yang tidak punya harapan itu mayat berjalan. Manusia yang berjalan tanpa arah. Nah, kebangkitan Kristus menjadikan kita terarah, hidup punya arah, punya harapan. Jadi pagi ini kita nanti pulang dengan cara pandang yang baru melihat kehidupan ini. Pandemik boleh terjadi, kesulitan hidup boleh kita alami, kepahitan boleh terjadi, tetapi cara pandang kita tidak boleh berubah. Kristus yang bangkit, Kristus yang merubah hidup kita menjadi melihat hidup itu lebih hidup. Jadi saya ingin khususnya jemaat GKJ Beringin sepulang dari ibadah Minggu Paskah ini lebih semangat dan melihat hidup itu indah karena Kristus yang bangkit. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.